Halo, salam anak-anak, damai Tuhan besertamu ya. Selamat datang di channel saya, Pak Cim 71 Channel. Saya Pendeta Timotius Purwanto, SSI Teol, akan menyampaikan presentasi menarik lewat media PowerPoint dengan materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD, pelajaran ke-10 saling melayani. Ya, saya akan memakai PowerPoint dengan tampilan slideshow. Ya, kita tunggu ya. Ya, slideshow. Ini slide-nya. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD. Pelajaran ke-10 judulnya saling melayani. Kalian bisa siapkan dulu untuk bahan bacaan berupa Alkitab, kemudian bisa juga dengan buku catatan, dilengkapi pensil atau bolpen ya. Nah, bahan bacaannya kita ambil dari surat Paulus kepada Timotius bagian 2, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 dan Roma 12 ayat 11. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengaruniakan berbagai berkat dalam kehidupan ini. Engkau mengasihi dan memelihara kami. Engkau menebus dosa-dosa kami dengan menderita mati di kayu salib. Engkau meneladani kami dengan menjadi seorang hamba yang setia melayani kehendak Bapa. Jadikan kami alat-Mu untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia melalui hidup kami terhadap teman, terhadap guru, terhadap orang tua, dan terhadap semua orang. Mampukan kami meneladani-Mu bagi pelayanan kepada sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, kemudian tekan subscribe, tekan loncengnya, dan share atau bagikan video ini kepada teman-temanmu. Sekarang kita akan membahas penjabaran bab 10 saling melayani. Penjabaran bab 10 saling melayani ini akan kita jabarkan dalam beberapa bagian. Yang pertama, A itu pengantar. Kemudian pada bagian B, mendalami cerita. Pada bagian C, memahami arti melayani. Nah, pada bagian D, pendalaman arti melayani. Pada bagian E, menghayati arti melayani. Kemudian pada bagian terakhir atau F berupa rangkuman. Pada bagian pengantar ini, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan melayani? Siapa saja yang boleh melayani? 3. Apa alasan orang melayani?
Sekarang kita akan mendalami suatu cerita. Berkorban seperti lilin judulnya. Suatu malam ketika Anto sedang belajar, tiba-tiba listrik padam. Semua menjadi gelap. Anto bingung dan segera meminta tolong kakaknya untuk menyalakan lilin. Setelah itu, Anto sangat senang karena sudah ada cahaya lilin. Terang yang diberikan lilin kecil itu telah banyak menolong Anto. Ia dapat melihat di mana letak pintu dan di mana letak meja, sehingga ia tidak tersandung waktu berjalan. Anto dapat belajar kembali. Di dalam kamar, Anto mengamati lilin kecil yang dibawa kakaknya. Sumbu lilin itu terbakar, kemudian batangnya meleleh perlahan-lahan. Tetapi dengan cara itu, kamar Anto menjadi terang. Tubuh lilin kecil itu meleleh, terus meleleh dan sampai akhirnya dirinya habis. Karena listrik masih padam, lilin berikutnya melakukan tugas yang sama. Menyala, meleleh, dan akhirnya habis untuk memberikan cahaya kepada Anto. Begitu seterusnya lilin kecil itu terus mengorbankan dirinya untuk memberikan terang bagi orang lain. Dalam hati Anto berkata, semoga saya pun dapat menjadi seperti lilin kecil itu, yang mau berkorban dan memberi cahaya untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan. Sekarang kita akan membahas memahami arti melayani. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana caranya sebuah lilin dapat memberikan cahaya? 2. Apa yang direnungkan Anto pada akhir cerita di atas? 3. Hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas dalam hubungannya dengan melayani Tuhan? Sekarang pendalaman materi tentang arti melayani. Seorang pelayan toko buku bertugas melayani pengunjung yang sedang mencari buku yang dibutuhkan. Melayani melibatkan dua pihak, yaitu siapa yang melayani atau subjek dan siapa yang dilayani atau objek. Untuk contoh pelayan toko buku tadi, maka subjek dalam melayani adalah si pelayan toko buku. Dan objek yang dilayani adalah pengunjung yang sedang mencari buku. Tahukah kamu siapa saja yang disebut pelayan? Setiap orang Kristen adalah pelayan Tuhan. Rasul Paulus pernah menasihati jemaat di Roma dengan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tersirat dalam Roma 12 ayat 11. Dengan demikian setiap orang Kristen adalah pelayan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Semua murid Tuhan adalah pelayan Kristus. Tahukah kamu apa yang menjadi tugas orang pelayan Tuhan di dunia? Dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius mengatakan bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Tercatat dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Sekarang pendalaman materi tentang arti melayani.
Melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan bukan berarti harus menjadi seorang pengkhotbah seperti pendeta. Namun pelayanan bisa dilakukan melalui tindakan dan perkataan yang penuh kasih terhadap orang lain. Selalu mengatakan hal yang benar dan tidak berbuat jahat. Selalu berkata jujur dan tidak berlaku curang di rumah, di sekolah, di gereja, atau di tempat kamu bermain. Kita juga dapat melakukan firman Allah dengan cara menghibur mereka yang bersedih, mengunjungi mereka yang sakit, dan mendoakan teman yang sedang dalam masalah. Semua itu adalah contoh bahwa kita telah menjadi pelayan Tuhan yang setia dan memberitakan firman Tuhan. Jadi apabila kamu mau melayani, berarti kamu harus memberitakan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia dalam segala tindakan. Tindakan itu harus dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Sama seperti lilin yang selalu mau memberi dirinya untuk orang lain. Alasan melayani. Mengapa kita harus melayani? Kita harus melayani karena Yesus telah memberi teladan bagi kita dalam hal melayani, yaitu dengan memberi dirinya mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Pelayanan yang kita lakukan merupakan bentuk ucapan syukur atau tanda terima kasih atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Setiap pelayan yang melayani tuannya akan menerima upah, tercatat dalam 2 Timotius pasal 4. Kita pun demikian. Upah yang diberikan tak lain adalah berkat dan mahkota kebenaran dari Tuhan di dunia ini dan di surga nanti. Akan tetapi kita harus ingat bahwa tujuan kita melayani bukanlah untuk mendapat upah atau hadiah, namun karena kita sudah mendapat jaminan keselamatan di surga. Sekarang kita akan bahas menghayati makna saling melayani. Kerjakanlah tugas berikut ini. Melayani harus dilakukan melalui kegiatan sehari-hari untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuliskan mana dari kata-kata di samping yang menjawab bentuk melayani. Kemudian buatlah kalimat singkat yang menunjukkan sebuah pelayanan dengan menggunakan kata-kata yang kamu pilih. 2. Mengapa kita harus saling melayani? Berikan contoh. Ada mendoakan, berbagi, mengejek, memfitnah, menghibur, memaafkan, memuji, memukul, menolong, menyemangati, bersaksi, menemani, menghina, mendamaikan, mencuri. Rangkuman. Setiap orang Kristen harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dilakukan dengan memberitakan firman Tuhan melalui kata-kata dan tindakan atau perbuatan yang benar. Kita melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan hadiah. Kita melayani Tuhan untuk menyatakan rasa syukur atau terima kasih karena keselamatan yang telah diberikan bagi kita. Kita melayani Tuhan karena Tuhan Yesus Kristus sudah lebih dahulu
melayani kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Maka kita patut mengikuti teladan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus dengan cara hidup saling melayani. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian video saya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like-nya, tekan tombol subscribe, tekan loncengnya atau belnya, kemudian bagikan atau share. Ya, demikian dahulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar dan mencatat semua poin-poin penting yang telah kamu terima hari ini. Ya, demikian.